Kelapa Bali yang ada sebagai wujud konsep Mekaryal pada yayasan dalam Gedong Ratih. Produk VCO tersebut diharapkan membangkitkan sektor produksi olahan kelapa Bali serta mampu menjadi salah satu produk asli Bali yang bisa digunakan secara nasional ke depannya. Para hadirin sanedahat suksemang didiang. Ritual upakara manusia yatnya sampai saat ini masih dipersepsikan berbiaya mahal. Mengikis persepsi ini, Yayasan Dalam Gedong Ratih hadir dengan membantu masyarakat melaksanakan yatnya dengan biaya murah tanpa kehilangan esensi. Bahkan pelayanan kini diperluas lagi dengan membantu masyarakat memastikan lelintihan dan kawitan melalui pewacakan keris, situs dan ritus. Ketua Yayasan Dalam Gedong Ratih Ketut Dharma Kresna Wijaya saat puncak hari ulang tahun kedua yayasan yang dipimpinnya, Sabtu tanggal 26 November tahun 2022 malam di Mambal, Badung mengatakan sejak 8 tahun lalu, pihaknya telah melakukan pelayanan. Namun baru 2 tahun lalu, pelayanan kepada masyarakat diwadahi melalui yayasan agar terpenuhi secara legal. Sebenarnya pelayanan telah kami lakukan sejak 8 tahun lalu. Baru sejak 2 tahun lalu diwadahi melalui yayasan agar memiliki legalitas, kata Dharma. Perayaan ulang tahun yang kedua ini, Yayasan Dalam Gedong Ratih, menurut Kresna, digunakan sebagai momentum memperkuat kembali visi dan moto, Mekarya lan Meyatnya. Adapun makna visi tersebut adalah masyarakat terutama Hindu Bali dapat tetap bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan hidup namun kewajiban beriyatnya juga tetap dapat dilaksanakan. Untuk itulah hari ulang tahun kedua, diisi dengan kegiatan pelatihan sangging dan upacara manusia yatnya Metelu Bulanin, Mepetik, Meraja Sewala, Meraja Singa, Meotonan dan Mawinten. Ada pula bakti sosial berupa pemberian pisang kepada kera-kera di alas Kedaton. Sementara untuk puncak acara hari ulang tahun dilaksanakan syukuran dengan potong tumpeng, hiburan dan peluncuran produk VCO milik Yayasan Dalam Gedong Ratih. Sekaligus koordinator kegiatan hari ulang tahun kedua Yayasan Dalam Gedong Ratih Jero Mangku Nyoman, Sengap, Ardika, menjelaskan kegiatan mengisi ulang tahun telah dilaksanakan mulai tanggal 7 November dimulai dengan pelatihan sangging, lalu tanggal 19 November pemberian makanan berupa pisang kepada kera-kera di alas Kedaton Tabanan dan tanggal 23 November upacara manusia yatnya. Semua kegiatan dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur dan menguatkan visi yayasan yakni Mekarya lan Meyatnya. Sekaligus menunjukkan bahwa yayasan bermanfaat bagi semua makhluk. Menurut Dharma, yayasan yang dipimpinnya juga melayani untuk pewacakan keris, pewacakan situs dan ritus. Pewacakan keris selain untuk mengetahui pamor dan usia keris, juga dapat melacak kawitan dan lelintihan. Demikian pula dengan pewacakan situs dan ritual dapat melacak jejak leluhur pemilik situs berupa sanggah gede atau merajan. Winata Nyoman dan Wayan Sukaatnyana Bali Pos. Om Swastiastu, perkenalkan nama Titiang Ketut Dharma Kresna Wijaya. Dalam ulang tahun yang kedua Yayasan Dalam Gedong Ratih, kita melakukan berbagai macam kegiatan. Di antaranya pertama melakukan pelatihan sangging. Melakukan pelatihan sangging dalam artian orang yang dilatih sangging tidak harus jadi sangging, minimal paham tentang arti penyanggingan itu. Setelah pelatihan sangging, kita melakukan bakti sosial di alas Kedaton, mengasih makanan untuk monyet juga. Setelah niko, acaranya dilanjutkan tanggal 23, Mepetik, Metelu Bulan, Ngeraja Swalo, Ngeraja Singo, Sarang Metatah. Pertamanya niko Mawinten. Acara tanggal 24 niko Metatah Masal. Sami tidak dipungut biaya. Mungkin tanggal 26 niki hari H puncak acara ulang tahun yang kedua Yayasan Dalam Gedong Ratih dengan konsep Mekarya lan Meyatnya. Di sini kita langsung launching VCO Bali Dalam 35. Fungsinya bisa untuk asam lambung, sakit gigi, kencing manis, bisa banyak bisa nikah terdiri dari 93 jenis kelapa Bali endemik Bali yang berbeda. Harapan Tiang dalam ulang tahun yang kedua, kedepannya lebih bisa melayani masyarakat dan bisa membantu masyarakat dengan yadnya yang tidak dipungut biaya. Di kemudian hari
tidak merasa bahwa Yadnya itu selalu mahal. Kegiatan-kegiatan berikutnya setelah ulang tahun tetap ada kegiatan rutin di Pasaman, yaitu Pebayu Hoton, tebasan gering, pewacaan situs-situs, pewacaan oton, pewacaan keris tetap berjalan. Tergantung dari masyarakat di mana mereka membutuhkan, kita siap datang. Harapan tiang kepada masyarakat, jangan takut mayadnya. Konsep mekariolan mayadnya, kalau kita hidupnya sudah seimbang, rezeki itu akan datang. Pocakan keris tujuannya, pocakan situs dan itu tujuannya. Kalau ada semeton sarang sami, nentan uning kawetan, nentan uning lelintihan. Dari pocakan keris ini kan nanti kelihatan asalnya dari mana, leluhurnya dari mana, berapa orang dulu leluhurnya pindah ke mana. Di sana akan kelihatan di pocakan keris sama pocakan situs-situs digabungkan dengan pocakan Pebayu Hoton, satu jadinya cepat tahu kita lelintihan atau kawetan yang tidak tahu kawetan. Untuk kelapa sendiri, karena di Bali konsep kelapa semua bisa dipakai. Tanpa kelapa di Bali kita tidak bisa mayatnya. Dari daunnya, kelapanya, simbol untuk tidak sinar kan semua kelapa. Karena yang ketahui dari berbagai macam sumber di Bali ada 108 jenis kelapa endemik Bali yang berbeda. Jadi yang mencoba untuk mengupas kelapa Bali dan menjadikan itu PCO untuk pengobatan tradisional Bali, herbal, bisa menyembuhkan sakit gula, kencing manis, asam lambung, sakit gigi, banyak itu gunanya. Nanti masih perjalanan testimoni ini. Untuk kelapa sendiri, kalau kelapa PCO biasanya dia pakai kelapa premium, kelapa pilihan. Kelapa yang dipakai PCO biasanya tidak boleh ada tombong di dalamnya yang mau hidup-hidup. Kalau ada tombong di dalamnya cepat tengik, dia cepat pieng kelapanya. Terus kelapa yang di gunung sama yang di pesisir lebih bagus yang di pesisir karena kadar airnya lebih sedikit. Kalau yang di gunung kadar airnya lebih banyak.